Alhamdulillah Malaysia berhasil mendamaikan konflik antara Thailand dan Kamboja. Yes, positive people, beberapa waktu yang lalu bahwa diketahui situasi memanas antara Kamboja dan Thailand gitu ya, terkait dengan perbatasan gitu kan ya, yang memang sudah berpuluhan tahun gitu kan ya, perbatasan ini belum selesai gitu kan ya, terkait batas-batas wilayah tersebut. Seperti itu, positive people masih diklaim oleh kedua belah pihak gitu ya. Kalau gue rangkum terkait perbatasan itu, kalau gue baca nih gitu, ini intinya tuh kayak waktu itu ketika perbatasan itu dibuat oleh Paris gitu kan dulu kan ada penjajahan Paris nih kalau nggak salah, Perancis, nah gitu kan ya, Paris gitu. Nah Perancis, nah terus seharusnya kuil itu tuh masuk itu punya Thailand gitu kan ya, tapi waktu itu malah petanya dibuat itu masuk punya Kamboja gitu kan ya. Nah Thailand ini belum ngecek atau gimana gitu kan ya. Nah terus setelah dicek barulah gitu kan ya, Thailand ini menyadari bahwa kuil itu harusnya punya mereka gitu, karena perbatasan itu tuh mengikuti aliran sungai gitu ya. Nah terus dibawalah gitu kan ya ke mahkamah internasional dan sebagainya, tapi kalau nggak salah ditolak karena emang selama 50 tahun lebih Thailand ini diem aja, dan baru setelah 50 tahun baru mengklaim itu. Nah makanya terus kayak di sana tuh masih bersih tegang lah di perbatasan itu terkait dengan kuil tersebut gitu. Kalau nggak salah ya itu sejarahnya. Nah kemarin nih tiba-tiba mencuat gitu. Nah sebelum kemarin tiba-tiba mencuat itu sebenarnya sempat ada gonjang-ganjing gitu ya. Belum lama itu udah ada gonjang-ganjing. Nah kemarin itu memanas. Tapi alhamdulillahnya udah mereda gitu ya, terjadi gencatan senjata yang dilakukan di Malaysia. Kita reaction dulu pemberitaannya seperti apa, kita lansir dari laman Instagram CNBC Indonesia. Ya, dari laman CNBC Indonesia, positive people, Thailand dan Kamboja resmi gencatan senjata di Malaysia. Nah ini ada foto Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan kayak perwakilan dari Thailand dan Kamboja gitu. Anwar yang menjadi tuan rumah pertemuan di Putrajaya Malaysia menyatakan baik Kamboja maupun Thailand mencapai kesepahaman bersama. Pertama, gencatan senjata segera dan tanpa syarat yang berlaku mulai 24 jam waktu setempat tengah malam tanggal 28 Juli 2025. PM Kamboja Hun Manet mengatakan gencatan senjata tanpa syarat yang disepakati dengan Thailand menawarkan peluang untuk kembali normal. Dalam update ini belum ada pernyataan dari pejabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai gitu ya. Itu tadi positive people. Nah alhamdulillah ya, kalau udah berdamai, dan harusnya emang berdamai lah gitu ya, biar ini konflik di mana-mana jadinya gitu kan ya, nggak di Timur Tengah yang nggak usai-usai, terus ini di Asia Tenggara, gitu kan ya. Terus belum lama ini juga India Pakistan gitu kan ya. Nah ini damai lah gitu kan ya pastinya. Nah ini salut juga itu ya, Malaysia bisa menjembatani dua pertemuan penting tersebut ya, positive people. Langsung aja kita akan reaction bagaimana komentar-komentar dari warganet gitu ya. Ini macan Asia, di Malaysia gitu ya, terbaik PM gitu ya. Indonesia di ASEAN cuma jadi penonton aja, apalagi di dunia gitu kan ya. Pokoknya Indonesia kalah telak mah sama Malaysia gitu. Kenapa nggak di Indo pertemuannya? Takut disuruh bayar ya gitu ya. Mungkin maksudnya berhenti kali ya gitu ya. Meong Asia gitu ya. Gak seru gitu. Waduh. Eva yang bertanya dengan nada bingung kenapa PM Malaysia Anwar Ibrahim di sana, karena Malaysia tahun ini adalah ketua ASEAN hingga jadi mediator perdamaian pada tahun 2011 silam. Juga Indonesia pernah jadi ketua ASEAN, Presiden SBY yang jadi moderator Kamboja Thailand yang saat itu juga pecah perang akibat sengketa perbatasan. Oh, jadi emang pernah juga nih di tahun 2011 ya. Macan Asia emang Malaysia ketua ASEAN tahun ini. Dulu Pak SBY yang nengahin juga karena pas Indo jadi ketua ASEAN, kecuali Indonesia mau sok berlagak kayak Amerika gitu ya. Itu tadi positive people, komentar-komentar dari netizen ya, pastinya kita harapannya damai selalu, apalagi warga Asia Tenggara gitu kan ya. Harusnya kita jadi regional yang menciptakan kedamaian juga di kawasan Southeast Asia. Kalau menurut positive people gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.